Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't know that I believe in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that man. Even you, nothing compared to this day. And I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up all your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to this best, as I can see you face to face. Alone is giving and in truth. Perbaharui akal budi Anda di hadapan Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1.
Apakah yang dinamakan ibadah yang sejati, yang di dalam Alkitab New International Version atau NIV diterjemahkan sebagai tindakan rohani untuk penyembahan yang harus kita persembahkan kepada Allah? Mempersembahkan ibadah yang sejati berarti mempersembahkan tubuh kita kepadanya untuk melakukan pekerjaan kebenarannya. Karena kita sudah diselamatkan, kita perlu mempersembahkan tubuh kita yang layak bagi Allah untuk menyebarkan Injil kebenaran. Ibadah yang sejati yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah mengkhususkan tubuh kita dalam kekudusan untuk dipersembahkan kepadanya. Dalam pasal 12, Paulus berbicara mengenai apakah ibadah yang sejati itu. Itu berarti tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi diubahkan oleh pembaharuan di dalam akal budi kita, sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Pelayanan yang sejati adalah menyerahkan seluruh tubuh dan hati kita kepada Allah. Bagaimana kemudian orang benar bisa menghidupi kehidupan yang demikian di hadapan Allah? Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan di dalam akal budi kita, dan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita bagi pekerjaan kebenaran Allah. Percaya kepada kebenaran Allah dan persembahkan hati dan tubuh Anda. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Allah. Bagian ini sangat penting karena mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, dan bahkan kita harus melayani pekerjaan Allah dan diubahkan oleh pembaharuan akal budi kita. Kita tidak bisa mempersembahkan persembahan rohani tanpa terlebih dahulu memperbaharui hati kita. Bahkan orang benar tidak bisa mempersembahkan tubuh atau hati kepada Allah kalau mereka berhenti percaya kepada kebenarannya. Kita mungkin terpengaruh oleh generasi ini, sama seperti yang terjadi dengan generasi Paulus. Karena kita hidup di tengah-tengah aliran generasi dosa ini, kalau kita tidak percaya kepada kebenaran Allah, kita tidak bisa dielakkan lagi akan mengikuti arus zaman ini. Bahkan orang-orang yang dibenarkan yang percaya kepada kebenaran Allah tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh arus sekuler, karena mereka menghidupi kehidupan dengan orang-orang dunia. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana kemudian orang benar bisa mempersembahkan ibadah yang sejati, persembahan yang kudus kepada Allah dengan segenap hati dan tubuh, sementara terbuka kepada dunia ini? Hal ini hanya mungkin dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang memperbaharui akal budi kita dengan tiada hentinya. Orang benar bisa mengenal dan mengikuti kebaikan dan kehendak sempurna Allah ketika mereka memperbaharui akal budi mereka dan diubahkan oleh kebenarannya.
Paulus mengatakan hal ini bukan karena ia tidak mengerti urusan dunia. Juga ia tidak memberikan pengajaran rohani kepada orang benar dengan mengatakan, "Mari melakukan kebaikan," ketika masih tidak mengerti akan situasi dan kemampuan mereka. Alasan mengapa Paulus mendorong kita memperbaharui hati kita untuk melayani Allah adalah karena ia sangat mengerti bahwa orang percaya juga bisa terhanyut oleh jalan dunia ini. Dilahirkan kembali atau tidak, tubuh jasmani tidak ada bedanya. Tetapi ada satu perbedaan besar antara yang dilahirkan kembali dengan yang tidak, iman kepada kebenaran Allah. Hanya orang benar bisa mengikuti Tuhan dengan senantiasa memperbaharui akal budi mereka ketika percaya kepada Injil air dan Roh. Apa kemudian yang bisa memperbaharui akal budi kita? Iman kepada firman Injil yang memberitakan pembebasan sempurna kita dari dosa itulah yang memperbaharui hati kita. Tuhan sudah mengampuni segala dosa yang kita lakukan dengan tubuh dan akal budi kita dalam kelemahan dan kekurangan daging kita. Akal budi orang benar bisa diperbaharui karena Tuhan kita sudah mengampuni segala dosa dunia dengan baptisan dan darah Yesus di kayu salib. Akal budi kita, dengan kata lain, sudah diperbaharui karena kita percaya kepada kebenaran Allah. Sekarang, kita perlu memiliki pemahaman yang benar akan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita harus bisa membedakan kehendaknya yang sempurna, apa yang diinginkannya dari kita, misi apa yang diberikan kepada kita, dan apa yang harus dilakukan oleh orang benar yang sudah dilahirkan kembali. Kita harus memperbaharui hati kita dalam hal tersebut dan melayani Dia. Kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita mempersembahkan tubuh dan akal budi kita, menyerahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus kepadanya. Kita bisa menyerahkan diri kita sebagai persembahan kepadanya ketika kita memperbaharui akal budi kita. Pembaharuan akal budi datang dari kepercayaan bahwa Allah sudah menghapus segala dosa kita. Ada perbedaan antara mereka yang sudah dilahirkan kembali dengan yang belum. Hanya orang benar bisa memperbaharui akal budi mereka dengan percaya kepada kebenaran Allah. Kita, orang-orang benar, bisa selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah di dalam iman dengan membersihkan dan memperbaharui hati kita, dengan menyangkali hawa nafsu keduniawian dari daging. Orang benar berbeda dengan orang berdosa karena mereka bisa memperbaharui hati mereka dan selalu melayani dan berjalan dengan Tuhan. Anda harus memperbaharui hati Anda dengan iman. Ada banyak selebritis di TV. Orang-orang dunia ini sibuk berusaha meniru gaya dan pakaian selebritis itu.
Kita bisa dengan mudah melihat tren terbaru dengan melihat TV. Kita bisa membuka dunia dengan Allah